Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Rahmadiza dengan NIM 1910713008 dari jurusan Ilmu Sejarah. Saya akan mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Ditulis oleh Robert Van Niel, diterbitkan oleh PT Dunia Pusaka Jaya pada tahun 2009. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Rahmadiza dengan NIM 1910713008. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku di mana pada saat ini bukunya berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Buku ini merupakan karya dari Robert Van Niel yang judul asli bukunya The Emergence of the Modern Indonesia Elite. Buku ini diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Buku ini sudah mengalami 2 kali percetakan. Percetakan pertamanya jadi pada tahun 1984 dan yang kedua pada tahun sekitar tahun 2009. Secara singkatnya, buku ini sudah pasti menjelaskan bagaimana kronologi terbentuknya sebuah negara di Indonesia dan menjelaskan apa sih sebenarnya elit modern di Indonesia ini. Setelah saya baca buku ini menjelaskan bagaimana terbentuknya atau lahirnya golongan terpelajar atau biasa disebut sebagai orang-orang yang berpendidikan di Indonesia pada tahun 1900-an. Dan di buku ini sendiri juga dijelaskan bagaimana daerah Jawa sebagai sentral atau pusat dari pemerintahan, yaitunya pemerintahan dari Belanda. Pada sekitar 1900 Jawa menjadi pusat dan sentral ke pemerintahan dari pemerintahan Belanda. Pada bab pertama buku ini menggambarkan bagaimana dasar-dasar kehidupan Hindia Timur di tahun 1900. Pada tahun 1900, Pulau Jawa adalah bagian yang paling utama dari kekuasaan kolonial Belanda. Di Jawa ini sendiri terdiri dari beberapa penduduk di dalamnya. Contohnya seperti penduduk pribumi, penduduk yang berasal dari Cina, berasal dari Eropa, dan penduduk yang berasal dari Arab. Mereka ini memiliki kedudukan dan status yang berbeda. Contohnya saja, Cina dan Arab, mereka lebih dominan berstatus sebagai para pedagang. Tidak hanya itu, kelompok kehidupan pribumi juga memiliki beberapa golongan seperti pribumi yang berasal dari masyarakat yang bekerja sebagai petani atau pribumi yang berasal dari masyarakat biasa. Dan yang kedua, kelompok atau golongan pribumi yang berasal dari masyarakat yang terlahir sebagai bangsawan atau dari kalangan swasta. Semenjak abad ke-19, pengawasan atas Pulau Jawa mulai dikuasai oleh Parlemen Belanda atau disebut sebagai Staten-Generaal. Pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Urusan Penjajahan. Menteri Urusan Penjajahan ini menjalankan politik umum kolonialnya dari pemerintahan. Dalam mempermudah atau menjalankan tugasnya, Menteri Jajahan ini memiliki kantor di Den Haag, dan di sanalah di kantor tersebut terdapat orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal penjajahan ini. Pada saat itulah juga diterapkan sistem tanam paksa. Namun pada akhirnya sistem tanam paksa ini pun gagal karena adanya masalah dalam kehidupan tersebut, yaitunya masalah korupsi. Kemudian muncullah dan
muncullah berita dan pengecaman atas hal itu, diantaranya oleh Baron van Hopvel dan Dorsteger. Pada tahun 1900-an, politik penjajahan ini kemudian berubah menjadi politik etis. Hal ini dikarenakan politik etis lebih dianggap lebih bisa diterima oleh masyarakat daripada sistem tanam paksa. Kenapa hal itu terjadi? Karena politik etis ini dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi masyarakat. Namun kemudian dugaan atas hal politik etis ini hanyalah suatu trik dari atas tuntutan dari luar negeri. Pada tahun 1900-an, pemerintah Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada kaum pribumi, namun lebih khususnya dalam bidang pendidikan. Namun hal ini hanya berlaku bagi golongan-golongan elit saja. Hanya golongan elit saja yang diizinkan untuk bersekolah. Pelaksanaan politik etis ini menumbuhkan semangat pada angkatan muda dan juga berkorespondensi dengan Raden Ajeng Kartini yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita. Di buku ini juga dikatakan bahwa garis besar perkembangan elit di Indonesia ini adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasikan kosmologis dan berdasarkan keturunan, yang kemudian berubah kepada elit modern yang berorientasi kepada kemakmuran berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional. Di buku ini juga dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan elit fungsional. Elit fungsional adalah para pemimpin yang baik pada masa dulu maupun pada masa sekarang. Mereka mengabadikan dirinya untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern. Sedangkan elit politik adalah orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan, tetapi biasanya hanya untuk sekedar untuk perubahan politik. Mungkin hanya itu review buku tentang munculnya elit modern di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.